Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman kelas 11 IPA 1 dan IPA 2. Apa kabar kalian hari ini? Bagaimana nilai kimianya? Ya, nilai kimia pertama sama Bundae memuaskan atau menyakitkan ya? Buat kalian-kalian yang nilainya memuaskan, tolong dipertahankan dan tolong ditingkatkan, harus ditingkatkan. Dan buat kalian yang nilainya menyakitkan, bertobatlah kalian semua dan lebih rajin lagi belajar, lebih rajin lagi untuk hadir di setiap pertemuan walaupun online, dan lebih rajin lagi mengerjakan tugas ya. Kalau ada kendala silakan dihubungi gurunya, jangan diem aja ya. Ini berlaku bukan hanya di pelajaran Bundae tapi di pelajaran, semua pelajaran ya. Kalian harus bisa menstabilkan nilai-nilai kalian ya. Oke. Dan semester 2 ini kita masih online. Harap bersabar dan harap menerima kenyataan bahwa kita masih online, tapi mudah-mudahan kalian sudah terbiasa dengan online-online ini ya, karena bukan hal yang baru juga. Dan di pertemuan pertama di semester 2 ini Bundae kasih video, tapi bedanya videonya sekarang tidak menampilkan wajah Bundae, karena di semester 1 kemarin itu sudah sering banget video pakai muka Bundae, takutnya kalian enak. Jadi di video ini kalian hanya akan mendengar suara merdu Bundae dan suara Bundae yang bermakna, yang akan memberikan kalian ilmu, celah ya, ilmu tentang kimia. Dan bab pertama di semester 2 ini tentang asam basa. Nah, Bunda yakin kalian semua sebenarnya sudah familiar dengan nama asam basa karena di SMP ini pernah diajarin walaupun tidak banyak. Dan di semester 1, di kelas 1 ini kayak pernah disinggung di penamaannya, harusnya. Dan sedikit Bunda review dengan perbedaan asam basa secara umum. Nah, ini dijelaskan di SMP. Ya, kalau di SMP itu kalian pasti belajar asam itu yang memerahkan lakmus biru, basa itu yang membirukan lakmus merah. Kemudian kalau asam itu kalau kalian cobain di lidah itu rasanya kecut, kalau basa rasanya pahit. Nah, kalau kena tangan itu asam itu akan keset. Ini bukan keset ya, banyak keset ya. Apa sih, kayak agak kasar-kasar gitu di kulit. Dan kalau basa itu licin. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah cuka. Cuka yang suka kalian pakai untuk makan bakso itu adalah zat asam sebenarnya. Sedangkan sabun yang kalian pakai buat mandi yang berbusa-busa itu adalah zat basa. Atau kalau senyawanya contohnya ada H2SO4 yang sering kalian gunakan atau sering kalian tahu sebagai air aki, dan juga NaOH atau soda api. Nah, untuk penamaannya, kalau asam biasanya penamaannya itu gampang, dia diawali dengan kata asam. Tapi kalau basa diakhiri dengan kata hidroksida. Jadi kalau kalian ketemu senyawa-senyawa yang nama depannya asam, itu senyawa asam. Kalau yang belakangnya hidroksida, senyawa basa. Nah, ini adalah perbedaan secara umum yang di SMP sebenarnya sudah diajarkan. Dan di SMA nggak dibahas lagi harusnya, tapi Bunda ya mengingatkan kalian supaya kalian lebih ingat lagi dan lebih familiar lagi ya. Nah, untuk di SMA kita akan belajar tentang perkembangan teori asam basa. Jadi ternyata asam basa itu tidak hanya asam yang depannya H, basa belakangnya OH, ternyata ada perkembangan-perkembangannya. Dan kita akan bahas step by step perkembangan asam basa dari yang standar atau dari yang level rendah ke yang level paling kompleks. Nah, untuk yang pertama itu ada teori asam basa Arrhenius. Jadi Arrhenius ini ilmuwan ya. Jadi makanya dia menemukan teori ini dan diabadikan namanya menjadi teori Arrhenius dari asam basa. Nah, di sini dia menyatakan bahwa di dalam air asam adalah zat yang menghasilkan ion H+ melalui proses ionisasi. Sedangkan basa adalah zat yang menghasilkan ion OH- melalui proses ionisasi. Jadi ciri khas dari Arrhenius adalah di dalam air dan ada proses ionisasi. Jadi ini adalah teori yang sangat dasar dan sangat standar dari asam basa. Contohnya HCl itu kalau kamu disuruh membuktikan HCl kenapa dia bersifat asam, karena kalau dia terurai itu ada ion H+-nya. Nah, kalau basanya NaOH ada ion di belakang OH-. Ini gampang banget untuk Arrhenius ya. Dan ini yang dikenalkan sebenarnya di SMP. Cuma nggak dibilang aja teori Arrhenius, cuma dibilangnya asam itu H, basa itu OH. Oke, ini gampang banget Arrhenius. Pokoknya kalau ada air-air itu pasti Arrhenius ya. Dan teori yang kedua itu ada teori Bronsted-Lowry. Ini juga seorang penemu ya, makanya diabadikan menjadi teori Bronsted-Lowry. Teorinya dia menyatakan bahwa asam adalah zat yang memberikan atau mendonorkan proton.
Nah, proton di sini adalah H+. Jadi H+ di sini bukan H+ asam doang ya, tapi dia diibaratkan sebagai proton. Sedangkan basa itu adalah zat yang menerima proton. Jadi kalau ada yang memberi pasti ada yang menerima. Pokoknya kimia itu adil deh. Kalau ada yang memberikan pasti ada yang menerima. Nggak mungkin dia memberikan doang tapi dia nggak menerima apa-apa. Ya. Dan dari kedua peristiwa ini akan muncul lagi yang namanya asam konjugasi dan basa konjugasi. Jadi tidak hanya ada asam dan basa, tapi ada asam konjugasi dan basa konjugasi yang merupakan sisa. Jadi kalau ada konjugasi ini adalah sisa, ya, sisa asam dan sisa basa. Tapi kita menyebutnya sebagai konjugasi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau asam basa bromide lori, dia reaksinya seperti ini. Jadi bukan reaksi ionisasi, tapi reaksi dua zat menjadi dua zat. Nah, di sini ada NH4+ tambah H2O menjadi NH3 dan H3O+. Masing-masing spesies ini akan punya peran sebagai asam, sebagai basa, atau sebagai asam konjugasi, sebagai basa konjugasi. Nah, caranya gimana menentukan asam dan basa ini? Caranya adalah pertama, kalian harus cari zat yang mirip. Zat yang mirip ini akan menjadi pasangan. Nah, pertama yang mirip adalah ini. Ini NH4+ mirip dengan NH3. Kemudian H2O itu mirip dengan H3O+, ya. Cari aja yang mirip. Nah, kemudian kita cek NH4+ di sini menjadi NH3. H-nya dari 4 dia berkurang menjadi 3. Artinya apa? Artinya 1H ini diberikan ke yang lain. Ke siapa? Ke H2O yang di sebelahnya. Artinya si NH4+ ini dia memberikan 1H-nya ke si H2O, dia mendonorkan. Nah, karena dia sudah mendonorkan, H-nya berkurang dong menjadi ini. Nah, tadi kan 4 tuh dikasih 1 ke orang jadi 3. Kemudian H2O yang tadinya H-nya 2, karena mendapat sumbangan, dia menjadi H3. Nah, seperti itu. Dari skema ini kalian bisa menyimpulkan bahwa yang memberikan proton atau memberikan H+ itu adalah asam. Nah, berarti ini adalah yang memberikan adalah si NH4+ ya. Ini menjadi asam. Nah, yang menerima itu menjadi basa. Maka si H2O disebut sebagai basa. Kemudian, mana yang asam konjugasi, mana yang basa konjugasi. Nah, si asam ini, si NH4+ sudah menjadi asam dan dia menyisakan NH3. Sisanya ini sebagai basa konjugasi. Ya. Jadi pasangannya itu konjugasi. Jadi pasangannya itu asam dengan basa konjugasi, bukan asam dengan asam konjugasi. Nah, si basa H2O ini menjadi asam konjugasi. Ya, seperti ini. Ini adalah skema menentukan siapa yang menjadi asam, siapa yang menjadi basa, pun siapa yang berperan sebagai basa konjugasi ataupun asam konjugasi. Ini adalah soal yang pertama. Contoh soal yang pertama. Bingung? Oke, kalau bingung kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Ada H2SO4 dengan H2O menjadi H3O+ dengan HSO4. Gampang? Tadi Bunda bilang cari dulu yang mirip. Yang mirip pertama adalah H2SO4 dengan HSO4. Kemudian ada H2O dengan H3O+. Nah, kita lihat di sini H2SO4. Di sini dia jadi H1. Artinya si H2 ini dia memberikan 1H-nya ke siapa? Yang pasti ke tetangganya. Kalian kalau memberi nggak usah jauh-jauh, kasih tetangga aja ya. H2SO4 memberikan 1H-nya ke H2O. Nah, si H2O ini karena mendapatkan sumbangan dari tetangga, dia menjadi H3O+. Seperti itu, ya. Nah, bisa disimpulkan bahwa si H2SO4 karena dia memberi, dia adalah asam. Yang menerima adalah basa. Maka pasangan si H2SO4 ini adalah ini. Maka dia adalah basa konjugasi. Nah, si H2O pasangannya adalah H3O+, maka ini adalah asam konjugasi. Gampang sekali ya. Pokoknya lihat siapa yang H-nya bertambah, siapa yang H-nya berkurang. Kalau H-nya berkurang berarti dia memberikan ke orang lain. Nah, kalau dia H-nya bertambah artinya dia dapat sumbangan dari orang lain. Yang memberikan adalah asam, yang menerima adalah basa.
Itu gampangnya ya. Semoga kalian gak bingung loh dengan memberikan dan menerima ini, karena dalam hidup juga kita harus memberi dan kita pasti akan menerima. Jadi kalau yang suka memberi jangan takut miskin, karena kalian pasti akan mendapatkan juga menerima suatu hal dari orang lain ya. Itu aplikasi dalam kehidupan sehari-hari, luar biasa sekali ilmu kimia ya. Next, nah di sini kita juga bisa menentukan satu spesies atau suatu zat dia pasangannya siapa nih kalau dia berperan sebagai asam atau berperan sebagai basa. Nah, di sini ada dua senyawa yang Bunda kasih. Kita akan coba cek satu persatu. NH3. NH3 ini pertama, kalau kita posisikan dia sebagai asam. Nah, kira-kira basa konjugasinya apa ya? Nah, caranya seperti ini. Kalian harus ingat bahwa asam itu dia memiliki H yang lebih banyak dari basa. Nah, dari basa. Walaupun lebihnya cuma satu, tapi si asam ini H-nya pokoknya lebih banyak dari basa. Nah, kalau si NH3-nya diposisikan sebagai asam, kemudian kita harus menentukan basa konjugasinya apa nih? Ya tinggal kita kurangin aja satu H-nya dari sini. Ya. Awalnya kan NH3. Itu kan asam. Nah, kalau dia mau menjadi basa, maka kurangin H-nya. Yang awalnya NH3 menjadi NH2. Nah, di sini kan muatannya 0 nih. 0 dikurang 1 karena sudah diambil menjadi min 1. Maka dia akan menjadi NH2 min. Ini adalah basa konjugasi dari NH3. Nah, sekarang kalau NH3-nya kita posisikan sebagai basa. Nah, berarti kalau basa pasangannya adalah asam konjugasi. Nah, kita berpatokan lagi dengan yang tadi bahwa si asam itu harus punya H yang lebih banyak satu daripada si basanya. Maka kalau misalkan NH3 itu basa, maka kalau mau menjadi asam harus ditambahin satu H-nya. Ini kan 3. 3 tambah 1 menjadi 4. Nah, di sini kan 0. 0 tambah 1 maka menjadi plus 1. Seperti itu. Kalau angka 1 jangan ditulis, karena orang pasti tahu dia adalah angka 1 walaupun nggak ditulis ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita cek ada HPO4 2-min. Nah, kalau kita posisikan dia sebagai asam, tentukan basa konjugasinya. Nah, berarti kalau dia nanyain basa, maka H-nya harus dikurangin 1. Nah, ini kan sudah ada 1, kita kurangin 1 berarti habis dong H-nya, maka tinggal PO4. Nah, jangan lupa muatannya dikurangin. Min 2 dikurang 1, maka dia akan menjadi min 3. Itu kalau HPO4 2-minnya menjadi asam. Tapi kalau kita balik dia sebagai basa, maka tentukan asam konjugasinya. Maka tinggal kita tambahin 1 H-nya. Yang tadinya HPO4 2-min, H1 tambah 1 menjadi H2PO4. Nah, 2 min 2 ditambah 1, maka dia akan menjadi min 1. Ini adalah cara untuk menentukan kalau suatu spesies dibuat menjadi asam, kemudian kamu disuruh menentukan basa konjugasinya apa, ataupun sebaliknya. Ya, mudah-mudahan gak bingung, karena sebenarnya cuma nambahin H mengurangi H, nambahin 1 mengurangi 1, udah gitu aja. Ya, silakan diulang-ulang lagi ya. Dan teori yang ketiga adalah asam basa Lewis. Kalau kalian pernah mendengar Lewis, ini ada di struktur Lewis di kelas 10. Kalian kalau mau buat ikatan senyawa harus menggunakan struktur Lewis. Ada elektron dan segala macamnya ya. Sama di asam basa Lewis pun teorinya seperti ini. Menyatakan bahwa asam adalah yang menerima PEB, sedangkan basa adalah zat yang memberikan PEB. Apa itu PEB? PEB adalah pasangan elektron bebas ya. Elektron itu berpasangan, masa kamu enggak? Nah, jadi selama dia punya PEB, dia akan menjadi zat basa karena dia bisa memberikan. Jadi ini kebalikan dari Bronsted-Lowry ya. Kalau Lowry kan asam itu yang memberi. Nah, kalau di Lewis asam itu yang menerima, sedangkan basa itu yang memberi. Nah, kita cek. Hanya seperti ini contohnya, NH3 tambah BF3 menjadi NH3BF3. Kalau di Lewis, kamu hanya menentukan asamnya siapa, basanya siapa, jadi tidak perlu lagi ada konjugasi-konjugasian.
ya. Jadi yang ada konjugasi-konjugasi itu hanya di teori Brody. Nah, karena di Lewis ribetnya, Lewis itu kalian harus bikin dulu struktur Lewis ya. Silakan cek lagi bukunya, NH3 itu kayak gini struktur Lewisnya. Nah, kenapa Bunda hafal? Karena tiap tahun contohnya kayak gini. Jadi hafal. Ditambah BF3. BF3 tuh kayak gini. Nah, F-nya agak banyak elektronnya. Kemudian ini juga agak banyak karena F semua sama. Nah, dari struktur ini kalian bisa lihat dong siapa yang memiliki pasangan elektron bebas di pusat. Ya, sudah jelas yang memiliki PeB adalah NH3. Ini PeB-nya dan dia akan memberikan PeB ini untuk perikatan dengan BF3. Maka jadilah si NH3BF. Dari sini pun kalian sudah bisa menyimpulkan mana yang berperan sebagai asam, mana yang berperan sebagai basa. Maka yang memberi PeB adalah basa, si NH3, dan ini adalah asam si BF3 ya. Simpel sekali sebenarnya untuk Lewis. Ribetnya adalah dia harus membuat struktur Lewisnya ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dan mudah-mudahan nggak enak bikin struktur Lewis ya, karena agak rempong memang ya. Silahkan dipahami, diulang-ulang lagi videonya, semoga kalian tidak bingung. Next, kita akan bahas cara atau menentukan nilai pH dari asam basa ya. Sebelum kita masuk ke menentukannya, kalian harus tahu nih pH itu apa sih. Jadi pH itu merupakan derajat keasaman dari suatu larutan. Jadi semua larutan itu punya nilai pH yang bisa menilai sifat asam atau basanya. Nilai pH itu adalah 1 sampai 14 ya. Jadi rentangnya kalau kalian SMP-nya dibahas ini, jadi pH itu adalah nilainya 1 sampai 14. Nah, tengah-tengah itu adalah pH netral, 7. Nah, ini netral. Di angka 1 sampai 7 itu adalah wilayah asam. Di angka 7 sampai 14 itu wilayah basa. Nah, seperti ini. Kalau untuk asam, semakin dia ke kiri, semakin kecil, ini asamnya semakin kuat. Ya, semakin besar. Tapi kalau basa, semakin nilai pH-nya besar, ya, semakin mendekati angka 14, ini pH-nya pH basanya atau kekuatan basanya semakin besar. Jadi jangan kebalik ya. Asam itu semakin kecil nilainya, maka kekuatan asamnya semakin kuat. Nah, kalau basa kebalikannya, semakin besar nilai pH-nya, maka kekuatan basanya semakin kuat. Nah, jadi pH itu hanya ada 1 sampai 14. Jadi jangan halu kalau pH itu ada 15 ya, apalagi pH 0. 7 adalah pH netral, di mana dia tidak memiliki sifat asam dan basa. Nah, penghitungan nilai pH, bukan perhitungan. Penghitungan nilai pH itu pertama kita bisa mengecek menggunakan kertas lakmus merah biru. Tapi kalau kertasnya lakmusnya merah biru, ini hanya terbatas sampai sifatnya asam dan basa. Jadi belum menentukan angkanya berapa. Nah, ini yang standar banget, yang di SMP juga kayaknya pernah praktek. Dan seperti ini ya, kertas lakmus merah biru. Jadi kayak apa nih? Apa sih kalau di buku tuh yang buat tanda-tandaan ya, itulah pokoknya ya. Cuma kalau tanda-tandaan itu kan warnanya banyak nih. Nah, kalau lakmus merah biru ini warnanya hanya merah dan biru. Nah, nanti lakmusnya itu bisa berubah. Jadi indikatornya kalau asam itu merah. Nah, kalau basa itu biru. Basa, salah. Basa itu biru. Jadi nanti kalau kamu punya larutan, kemudian kamu celupkan kertas lakmus merah ke dalam larutan tersebut, ternyata lakmusnya berubah menjadi biru, maka disimpulkan larutan kamu itu adalah larutan basa. Nah, bisa terlihat di sini ya. Ini kertas lakmus biru nih. Nah, kemudian dicelupkan. Nah, ini bagian yang dicelupkan menjadi berwarna merah. Nah, maka disimpulkan bahwa larutan ini adalah larutan asam. Tapi kalau kebalikannya, lakmus merah dicelupkan ternyata berubah menjadi biru, maka ini adalah larutan basa. Jadi gampang kalau lakmus merah biru tuh cuma melihat ini asam apa basa, tapi belum ada angkanya.
Nah, kemudian yang kedua menggunakan indikator alami. Indikator alami merupakan bahan-bahan alami yang ada di alam dan untuk menggunakannya perlu dilakukan ekstraksi. Jadi seperti kelapa harus diparut dulu, kemudian ampasnya dibuang dan sari-sarinya, santannya diambil. Sama, indikator alami juga seperti itu. Dia harus dihancurkan dulu, kemudian ditambahkan air, dibejek-bejek, nanti di sari-sari airnya itu diambil dan ampasnya dibuang. Nah, biasanya indikator alam itu ada kubis ungu, ada bunga sepatu, ada kunyit. Nah, sebenarnya banyak lagi sih bahan-bahan yang bisa digunakan sebagai indikator alami. Dan dia punya warna tersendiri ketika dicelupkan atau dicampurkan ke dalam larutan asam dan basa. Ini ada keterangannya ya. Kalian bisa lihat kalau bunga sepatu warna aslinya merah tua, tapi ketika dia dicelupkan ke dalam larutan asam itu akan menjadi merah biasa. Tapi kalau ke dalam larutan basa jadi kuning ya, ini bunga sepatu. Nah, merah dan kuning. Awalnya merah tua. Ya, ini menggunakannya tinggal ditetesin aja 2-3 tetes ke dalam larutan yang mau dicek sifatnya asam dan basa, nanti dia akan berubah sendiri larutannya ya. Dan ini juga masih sama, masih dalam tahap hanya mengecek sifatnya asam atau basa, jadi belum ada angkanya. Kemudian kita masuk ke indikator universal. Nah, ini merupakan kertas lakmus tapi agak canggih karena dia punya nilai pH. Jadi kurang lebih seperti ini. Jadi warnanya itu bukan merah biru, tapi ada ini ada warna-warni di sini ya. Nah, nanti ini dicelupkan ke dalam larutan, kemudian di dalam boxnya, ini ada keterangan ini. Ini sebenarnya dibaliknya ada lagi nih. Ini kan hanya 0 sampai 7 ya. Tapi dibaliknya ada lagi 7 sampai 14. Ini tinggal kamu setelah dicelupkan ke dalam larutan, si lakmusnya ini tinggal dicari nih, mana nih warna yang paling mirip dengan ditutupnya atau di boxnya. Nah, warna yang paling mirip itu adalah nilai pH si larutan yang kamu ngecek. Nah, menggunakan kertas ini tidak seperti lakmus yang bisa kamu celupin ya, karena kalau lakmus merah biru itu dia murah, harganya murah sekali. Tapi kalau lakmusnya seperti ini harganya agak mahal. Makanya kalau menggunakan lakmus ini suka Bunda bagi dua. Jadi satu lakmus ini bisa 2 kali pakai ya, karena harganya lumayan mahal ya. Ini adalah kertas lakmus juga, tapi dia lebih canggih karena bisa menentukan nilai pH. Kemudian yang canggih lagi adalah pH meter. Nah, dia alatnya seperti termometer yang sangat akurat untuk menentukan nilai pH suatu larutan. Jadi sebenarnya tinggal celupin. Nah, ini salah satu wujud dari pH meter ya. Jadi tinggal celupin, ini ada indikatornya di sini. Nanti di sini akan nongol sendiri angka pH-nya. Begitupun dengan ini. Ya, jadi ini sangat akurat, kita nggak perlu pusing, tinggal celupin, tunggu berapa detik, dia akan langsung muncul angka pH yang sangat akurat dari larutan yang kamu cek ya. Ini adalah beberapa cara untuk menentukan nilai pH yang gampang, dan setelah ini kita akan menentukan nilai pH yang agak mikir ya. Seperti apa cara menghitung pH yang agak mikir? Dia menggunakan suatu indikator larutan ya. Jadi ini bentuknya cairan yang menggunakannya ditetesin, jadi perlu 2-3 tetes. Nah, jadi indikator larutan asam basa itu ada banyak ya. Ini kelihatan nggak sih sebenarnya gambarnya? Kelihatan ya, tapi agak ngeblur gitu. Jadi di sini ada bromtimol biru, ada metil kuning, ada metil jingga, itu kebalik tulisannya kayaknya. Ada metil merah, ada fenoftalen, ada alzarin kuning, dan ada nilai range pH-nya ya. Ini yang lebih jelas deh nih ya. Jadi ini adalah nih ada indikator fenoftalen ya. Nah, biasanya si indikator larutan ini dia punya rentang pH. Jadi tidak bisa mengukur pH secara pasti keseluruhan. Dan ini kita hanya bisa memperkirakan nilai pH. Oh, pH-nya nilainya sekian, tapi bukan pasti segitu. Dan setiap indikator larutan itu punya perubahan pH perubahan warna yang berbeda-beda, seperti tadi si indikator alami. Jadi kayak fenoftalen, dia kalau dalam larutan asam tidak berwarna atau bening. Tapi kalau larutan basa dia akan menjadi berwarna merah muda. Dan trayek pH-nya adalah 8,3 sampai 10. Artinya gini, nanti kalau misalkan kamu menggunakan fenoftalen, kamu celupkan atau masukkan ke dalam suatu larutan, kemudian dia tidak berwarna, maka perkiraan pH-nya adalah di 8,3.
tapi bukan 8,3, hanya perkiraan pH-nya mendekati angka 8,3. Begitupun kalau kamu menggunakan phenolphthalein ternyata warnanya merah muda, maka disimpulkan bahwa larutan ini basa dengan nilai pH lebih dari 10 atau sekitar 10 ya. Begitupun dengan bromtimol, metil jingga, dan metil merah. Jadi ada range warnanya, juga ada range nilai pH-nya. Tapi sekali lagi nilai pH ini bukan nilai pH yang pasti ya, kurang lebih seperti itu. Dan ini nggak perlu dihafal karena ini sudah ketetapan, dan pasti kalau ujian membutuhkan ini dia akan memberikan di soalnya. Seperti apa soalnya kita lihat. Nah, ini cara menentukan pH dengan indikator, pakai C ya, kayak orang bule, indikator larutan ya. Jadi di sini ada soal hasil pengujian air limbah industri makanan dengan beberapa indikator, diperoleh hasil berikut. Jadi ada dua limbah 1 dan limbah 2 diukur menggunakan 3 indikator. Nah, ini yang tadi Bunda bilang pasti dia akan dikasih tahu nih trayek pH-nya berapa, perubahan warnanya berapa. Jadi kalian nggak perlu ngapalin metil jingga berapa ya trayeknya, berapa perubahan warnanya, jadi nggak usah kayak gitu. Nah, kalau kalian baca tabelnya dia akan seperti ini. Limbah pertama ketika dicek dengan metil jingga warnanya kuning, ketika dicek dengan bromkersol hijau atau BKH warnanya hijau, ketika dicek dengan bromtimol biru warnanya kuning. Jadi seperti itu bacanya. Begitupun dengan limbah 2. Nah, di sini ada dua limbah, artinya kamu harus mengecek dua-duanya berapa nih pH-nya. Caranya gimana? Caranya kita buat seperti matematika. Jadi karena ada dua limbah, maka saya buat dulu limbah yang pertama. Nah, kita buat garis seperti matematika, garis bilangan. Kemudian garis bilangan ini isi dengan angka trayek pH-nya. Diurutkan mulai dari yang paling kecil. Nah, kalau ditulis dari sini ya, ini asal aja nggak apa-apa, yang penting dia berurutan. 3,1, kemudian 3,8, ada 4,4, ada 5,4, ada 6, ada 7,6. Nah, kemudian kita masuk ke warnanya. Jadi kita lihat di sini. Warna limbah 1 menggunakan metil jingga berwarna kuning. Artinya di sini, ya kan? Nah, artinya pH-nya dia adalah lebih dari 4,4. Jadi bukan 4,4 tapi dia lebih dari 4,4. Nah, kita buat 4,4-nya ke kanan. Bikin garis bilangan seperti ini, nah. Ya, karena sebelah kuning, warna kuning dan sebelah kanan. Jadi bikin aja garis kemudian tarik ke kanan. Kemudian bromkersol hijau warnanya hijau. Nah, hijau ini kan sebenarnya pertengahan antara kuning dan biru. Kalian cek deh, kuning dan biru kalau kamu campurin akan jadi warna hijau. Maka dia di tengah-tengah sini nih. Kalau di tengah-tengah, maka pH-nya kemungkinan tengah-tengah sini. Maka kita buat garisnya seperti ini. 3,8, 5,4. Nah, seperti itu. Terakhir, warnanya kuning dengan bromtimol biru. Kuning sekarang sebelah kiri. Nah, sebelah kiri itu angkanya 6,0, maka nanti dia ke sini garisnya. Jadi cari 6, garisnya ke kiri. Nah, pas. Dapat kayak gini, sekarang kalian lihat. Kalau matematika namanya apa sih? Ini irisan ya. Artinya satu ruangan atau satu wilayah yang dilewati oleh ketiga garis ini. Nah, dapat yang ini. Nah, jadi dapat di sini ya. 4,4 dan 5,4. Titiknya di sini. Maka kalau disuruh menuliskan, dia gampangnya gini aja. 4,4 terus 5,4. Nah, di sini pH-nya terus angkanya berarti kan 4,4 lebih besar ya ke sini. Nah, ini ke sini. Jadi bacanya pH-nya itu lebih kecil sama dengan dari 5,4 dan lebih besar sama dengan 4,4. Atau kalau mau gampang sih sebenarnya pH-nya di antara 4,4 dan 5,4. Tapi kita nggak tahu pastinya berapa. Itu adalah untuk limbah yang pertama. Nah, sekarang kita bikin limbah yang kedua. Sama prosedurnya, bikin garis dulu, kemudian kita isi masing-masing garis ini dengan angkanya masih sama, 3,1, 3,8, kemudian 4,4, 5,4, terus ada 6, ada 7,6 ya. Jadi nggak usah terlalu bagus garisnya, asal aja yang penting ada space angkanya. Nah, sekarang limbah 2. Pertama, warnanya kuning. Oh, sama kayak yang tadi, berarti 4,4 ke kanan. Kemudian warnanya biru. Oh, sekarang di sini. Biru berarti 5,4 ke kanan.
Nah, kemudian terakhir warnanya biru juga. Oh, berarti di sini. Berarti ini 7,6 ke kanan. Nah, sekarang kalian cari daerah mana yang dilalui semua 3 garis. Ini nih daerahnya. Ya. Jadi 7,6 los saja ke kanan. Maka kalau disuruh menentukan pH-nya ini gampang nih. Berarti pH-nya lebih besar sama dengan dari 7,6. Maka bisa kita cek mana jawaban yang benar adalah ini semuanya 7,6 ini yang bukan. Ini coret 4,4 dan 5,4. Jawabannya adalah yang C. Oke, ini adalah soal yang pertama dan kita sekarang cek ke soal yang kedua. Ya, mudah-mudahan kalian paham ya. Nih, Bunda balik lagi deh. Jadi silakan dilihat-lihat ya, ini kenapa begini, nanti diputar lagi videonya. Kalau masih belum paham, nanya ke Bunda ya. Oke, yang kedua, ini ketutupan lagi ya atasnya. Ini limbah 1, limbah 2 ya. Ini limbah 1, ini limbah 2. Nah, sama kayak tadi, nggak beda jauh karena ada 2. Mungkin nggak sih cuma 1? Ya mungkin, tapi sih kalau soal seperti ini biasanya 2 dia. Garis, kita masukkan angkanya, ada angka 4,2, kemudian angka 6 berurutan ya, jangan nggak berurutan. 7,6, 8,3, kemudian ada 10. Nah, sekarang kita masukkan garis-garis yang melalui. Merah tuh di sebelah kiri 4,2, berarti ke kiri. Set. Kuning sebelah kiri lagi tapi 6. Terakhir adalah tak berwarna 8,3. Nah, yang dilalui mereka bertiga adalah ini. Nah, berarti nilai pH-nya digampang kalau di ujung ya, lebih kecil sama dengan 4,2. Nah, jawabannya kalau enggak yang B, yang E. Kita masih harus ngecek limbah yang keduanya. Limbah 2. Garis, kemudian isi dengan angka 4,2, 6, 6,3, 7,6, 8,3, terakhir 10. Oke, kita masukkan angkanya. Kuning di kanan 6,3, berarti ke kanan. Seret. Biru kanan 7,6, seret. Merah 10. Nah, ini juga gampang juga, simple sekali. Nah, berarti pH-nya lebih besar sama dengan 10. Maka jawabannya adalah yang E. Oke. Ini adalah soal menggunakan indikator larutan ya. Sama seperti matematika, tinggal garis kanan garis kiri. Ini cara yang paling gampang menurut Bunda ya, tapi kalau kalian punya cara lain silakan gunakan aja, nggak apa-apa, yang penting bisa kalian pertanggungjawabkan dan jawabannya benar ya. Silakan di skip lagi atau di skip, jangan di skip, diulang-ulang lagi videonya. Kalau di skip dilewatin ya, diulang-ulang lagi sampai kalian paham. Kalau nggak, dan karena sudah muncul terima kasih, artinya bab untuk asam basanya sudah selesai sampai sini. Mudah-mudahan tadi kalian paham ya dan tidak bingung ya. Tolong jangan bingung, karena setelah ini kita akan masuk ke perhitungan pH-nya menggunakan angka, dan di semester 2 ini luar biasa, kelas 11 harus banyak fokus, banyak energi, banyak waktu luang untuk mengulang-ulang pelajarannya. Dan tolong manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Jangan keluyuran kalau nggak penting, dan tetap ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Semoga kalian semua terhindar dari hal-hal yang jelek ya. Kalau nggak penting-penting banget, nggak usah keluar deh ya. Dan terima kasih untuk waktunya, terima kasih untuk kuotanya. Semoga apa yang Bunda sampaikan bisa kalian cerna, bisa kalian manfaatkan. Dan selamat belajar, selamat menyiapkan untuk hal-hal yang baru lagi, dan silakan bersiap untuk pelajaran berikutnya. Bunda akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, goodbye. Sampai ketemu di minggu depan ya.